connect, share, and inspire with Komunila. Jadi kami itu berbagi di bulan Ramadan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita berupa takjil atau makanan buka puasa tuh. Jadi kita sharing dan kita tuh terhubung sama masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Lagi buat mereka yang membutuhkan gitu. Oke, halo pemirsa, kembali lagi dalam program Step by Step bersama saya Nana Hasan dan juga rekan saya Ayu Andriani. Yes, kalau ngomongin tentang komunikasi ya pemirsa, komunikasi memang gak ada habisnya kalau kita berbicara tentang komunikasi. Karena komunikasi itu kita bicarakan setiap harinya. Komunikasi dengan teman, dengan kerabat, dengan keluarga, dan komunikasi tentunya mendekatkan kita, dan juga komunikasi juga sangat penting kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari termasuk dalam bermasyarakat. Untuk itu, kita sudah kedatangan tamu atau narasumber kita dalam Step by Step kali ini, yaitu rekan-rekan dari HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung nih Ayu. Langsung aja nih kita sambut bintang tamu kita yang cantik-cantik dan ganteng ini. Halo Kak Atta. Halo Kak Ayu. Halo Kak Olin. Halo Kak. Halo Kak Kalista. Oke deh, ini ada Atta, ada Olin, juga ada Claris ya. Oke, gimana nih kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Baik. Masih pada puasa gak nih? Masih Ya, insya Allah ya yuk. Masih bulannya puasa. Tapi kayaknya kita kok pada grogi ya. Aduh, first time soalnya. Oke, nah ini kan kita di step by step. Tentu kita akan membicarakan tentang step by stepnya. Kalian juga bergabung di himpunan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di Universitas Lampung. Nah seperti apa sih, bisa ceritain nggak sih tahapan-tahapan kalian akhirnya bisa bergabung di HMJ Ilkom ini di Unila? Boleh dari Atta dulu deh. Oh, mungkin kalau dari cerita saya di HMJ Ilmu Komunikasi sendiri itu kalau kita pengen daftar HMJ Ilmu Komunikasi itu di awal kita kan ngadain oprek tuh, open recruitment di angkatan terbaru. Yeah. Jadi kalau di angkatan kami sebagai angkatan 23, ada angkatan 22 yang mengadain oprek. Jadi kami juga ngelis tuh, dibuat berdasarkan minat lah. Jadi dibuat nilai dari 10 sampai angka 0. Kira-kira dan di HMJ itu juga ada berbagai macam bidang. Ada 6 bidang di HMJ Ilmu Komunikasi, yaitu ada bidang public relation, ada bidang advertising, ada bidang research and development, ada bidang jurnalistik, ada bidang broadcasting, dan ada bidang fotografi. Oke. Dan mahasiswa angkatan 23 itu diajak nih untuk gabung ke HMJ Ilmu Komunikasi. Dan berdasarkan tadi itu dia lewat jalur nilai tadi tuh 10 sampai 0. Jadi dari 6 bidang tadi tuh kira-kira mana nih yang bidang yang dikasih nilai 10. Jadi berdasarkan minatnya di bidang mana gitu. Oke, jadi ketika nanti masuk ke dalam himpunan ini, itu tentu ditentukan dengan nilai tadi itu, tingkatan itu, akhirnya kita masuk ke divisi mana gitu Iya, ya. betul. Oke. Jadi Ya, Olin gimana Lin? Jadi itu tuh opreknya kita lewat wawancara gitu. Jadi wawancara yang pertama secara general, kita ditanya tentang HMJ itu secara general tuh seperti apa gitu. Terus tahap kedua itu baru wawancara bidang, di mana 3 bidang pertama yang kita pilih, yang kita kasih nilai paling besar itu akan diwawancarai. Seperti itu kalau oprek dari HMJ sendiri, ilmu komunikasi. Oke. By the way, kalau Olin sendiri divisi apa Lin? Public relation, kita bertiga dari public relation. Semua janjian. Iya. Tapi nih Claris nih penasaran, kan kalian dari public relation semua ya Yu ya. Iya. Penasaran nggak sih kenapa kalian bisa masuk atau masuk ke divisi tersebut? Oke, jadi sebenarnya aku tertarik banget di divisi public relation ini. Jadi aku coba daftar karena ini tuh kayak kehumasan ya, hubungan masyarakat. Jadi kayak kita ngebangun relasi sama orang-orang. Itu aku pengen banget nyobain gitu sih Kak. Oh jadi ya, itu jadi kayak ya udah gitu ya, masuk ke public relation gitu. Nah penasaran nggak sih Yu, sebenarnya di public relation itu kan salah satu divisi gitu Iya. ya. Kegiatannya itu apa aja? Nah bener, aku juga penasaran banget nih. Bisa nih dijelasin sama kakaknya? Oke, kalau di public relations sendiri kita tuh ada berbagai macam kegiatan tuh. Mungkin kalau lebih dibanding kegiatan kita bisa sebutnya prokja kali ya. Oke. Ada namanya prokja atau program kerja. Jadi di public relation HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung itu sendiri itu ada berbagai macam tuh bidang program kerjanya. Yang pertama
pasti ada Communicare, yang kedua ada Komunila Goes to School atau CGTS, lalu ada studi banding, lalu ada PR Lab atau Public Relation Lab, terus itu ada Olympicom nih. Dan jadi di berbagai macam itu masih banyak lagi tuh dibanding itu. Jadi kalau kita sebutin yang lainnya lebih banyak kali ya. Iya. Banyak banget ternyata. Banyak banget. Makanya kita dikasih jatah waktu sama produser kita cuma 30 menit. Iya. Kalau membahas itu kayaknya nggak cukup nih waktunya. Ya. Sampai besok. Ya, sampai besok. Tapi sudah sampai buka, sampai sahur lagi. Bisa. Tapi kalau yang paling menarik sih nih Yu, ya itu Communicare gitu ya kalau menurut Nana. Karena kalau Nana searching sendiri kalau Communicare itu ternyata memang itu arti komunikasi dari bahasa Yunani. Benar tahu nggak sih? Communicare. Iya, Communicare. Iya. Iya. Atau jangan-jangan nggak tahu nih. Enggak beneran. Jadi Communicare itu adalah bahasa Yunani dari bahasa Yunani artinya itu komunikasi gitu. Nah, jadi itu menjadi program kerja dari divisi Public Relations HMJ ini. Nah, karena menarik yuk, berarti kita kupasnya Communicare ya nggak sih? Betul. Aku juga penasaran banget sama ini. Bener. Emang Prokja Communicare itu seperti apa sih? Jadi kalau dari Prokja Communicare sendiri itu tuh Prokja yang diadain oleh bidang public relation HMJ Ilmu Komunikasi tiap tahun nih. Jadi itu tuh kayak acara tahunan lah tiap di bulan Ramadan ataupun di luar itu juga bisa tuh. Dan kalau di tahun ini kami juga ngadain Communicare dengan tema Connect, Share, and Inspire with Komunila. Jadi kami itu berbagi di bulan Ramadan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita berupa takjil atau makanan buka puasa tuh. Jadi kita sharing dan kita tuh terhubung sama masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Apalagi buat mereka yang membutuhkan gitu. Buat sekarang udah ke jalan belum sih Prokjanya ini? Sudah, kita akan menjalankan Prokja ini di tanggal 30 Maret 2024 Sabtu ini. Dan by the way itu tuh Prokja pertama besar di Public Relation HMJ. Kepengurusan yang baru. Iya, betul. Oke, jadi kan ini kan program kerja setiap tahun. Iya, betul. Nah, kalau untuk Communicare di tahun 2024 ini tahun keberapa? Ini kita udah jalan dari tahun 2020. Berarti sudah 4 Empat, iya, yang keempat. hari keempat. Oke, jadi hari tahun keempat. Tahun keempat dan tahun ini akan dilaksanakan di 30 Maret. Iya, betul. Oke, 30 Maret sampai dengan Hanya satu hari. Oh, hanya satu hari. Iya. wah berarti padat dong. Betul, padat. Dari pagi sampai sore. Enggak, kita berbaginya startnya dari sore, dari jam-jam orang cari takjil tuh kan, kita berbagi dari jam sampai menuju buka puasa. Di mana itu pengen lewat? Siapa tahu dapet kan kita. Boleh. Nah, jadi itu kegiatannya itu rangkaiannya itu apa aja dan di mana tuh kegiatannya? Oke. Pakai Olin. Oke, jadi acara ini bakal diadain di daerah Lampu Merah Lungsir, tepatnya di pelataran HIPMI, depan McD ya, Alfurqon. Di situ kita bakal ngadain startnya dari sore, dari mungkin pukul jam 3-an gitu sampai nanti menuju buka puasa. Kita akan berbagi bersama masyarakat sekitar yang pastinya yang terutama yang membutuhkan gitu. Dan juga selain itu kita ada entertain buat menarik perhatian, itu berupa akustikan tuh. Dan juga ada posko kesehatan terutama buat mohon maaf mungkin masyarakat yang membutuhkan ini mungkin kurang aware sama kesehatan mereka, bahkan kayak tinggi ataupun berat badan pun mungkin mereka nggak tahu gitu. Jadi kita menyediakan posko kesehatan itu untuk bisa mereka jadi tahu nih gimana tentang tinggi, berat badan serta tensi mereka. Dan juga di situ kita ada games dan di games itu nanti kita bakal nyediain kalau yang menang bisa dapat sembako dan kita juga yang terakhir open donasi. Oke. Seru banget nih, Kak. Seru banget ya rangkaian itu dari sebelum dari ngabuburit berarti jamnya ya. Iya, betul. Sampai malam berarti Iya. kan, sampai malam. Nah, kok pada nggak tahu sih berat badan? Kadang ada di mana yang kayak udahlah bodo amat. Oh udah gitu. segini-segini aja. Oke, yang biasanya sih yang paling tahu berat badan nggak tahu, tapi beratnya beban kehidupan yang tahu ya. Kalau itu kayaknya
juga banyak sih. Nggak gitu ya. Oke, jadi itu nanti dilaksanakannya di mana teman-teman? Di daerah Lampu Merah Lungsir. Lampu Merah Lungsir. Depan McD pelataran HIPMI. Oh, Kita iya. ngadain di halamannya. Oke, jadi itu nanti juga ada entertainnya juga. Iya, betul. Wow, menarik banget ya Yu. Gede banget ternyata Kak eventnya ya. Iya, Keren. walaupun cuma sehari, Iya. tapi persiapan kalian udah dari beberapa bulan yang lalu ya. Jangan-jangan udah dari sebelum masuk kuliah. Bisa jadi bukti itu satu grup nih dia orang. Oke, nah itu kalau entertainnya apa aja tuh? Kita entertainnya sendiri tuh akustikan. Ngambil dari anak-anak ilmu komunikasi sendiri, kita ngambil talentnya dari jurusan kita gitu Kak. Jadi memang ada divisi itu atau masuk dalam divisi public relation sendiri. Iya. Ya, jadi kami lebih gunain sumber daya kami sendiri sih. Jadi kalau gunain sumber daya yang lain kan net kami kan apapun itu kami berusaha untuk gunain dulu lah SDM yang kami punya gitu. Karena kan banyak loh bakat-bakat yang ada di sekitar kita gitu. Kenapa nggak kita pakai aja gitu loh. Betul. Gunain gitu sih. MC udah punya? Alhamdulillah. Oh udah. Kalau Langsung belum ya. kita bisa daftar. Iya. Langsung ya? Oh udah. Alhamdulillah kita bakal oprek sih malam ini. Oh Rencananya gitu. kita oprek. Masih ada kesempatan. Masih ada. Masih ada kesempatan ya. Oke, ini kan tahun keempat ya Iya. Komunicare ya di Ramadan 2024 ini yuk ya. Nah, penasaran nggak sih konsepnya itu yang ngebedain tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya itu apa tuh? Oke, kalau apa sih yang ngebedain Komunicare yang tahun 2024 ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Pertama itu udah pasti dari kesehatan tadi tuh. Jadi di acara-acara sebelumnya itu Komunicare tuh apa namanya sih nggak ada tuh posko kesehatan ataupun yang kayak mereka cuma entertain, mereka tuh cuma berbagi makanan udah gitu dong kan. Jadi itu yang ngebuat kita ngerasa kayak apa sih bedanya kita dengan hima-hima lain gitu, ataupun dengan kelompok-kelompok lain gitu cuma berbagi makanan selesai gitu kan. Gimana terus kayak mencuatlah ide kalau misalnya kita gimana kan berbagi kan nggak selalu tentang makanan, nggak selalu tentang materi gitu. Kita juga bisa tentang kesehatan. Kenapa nggak kita diriin aja nih posko kesehatan untuk masyarakat yang butuhkan gitu loh. Dan itu apa ya kayak suatu pembeda banget lah di acara sebelumnya dan banyak banget orang-orang yang approve. Dan juga yang kedua itu entertain tadi tuh akustikan. Dan itu tuh sebagai penarik minat masyarakat lah gitu. Jadi kayak mereka yang lewat tuh orang-orang pada lihat ada akustikan apa nih kok ada yang main gitar segala macam gitu kan. Jadi orang-orang pada tertarik tuh dan bukan itu aja gunanya itu sebagai hiburan tuh. Jadi masyarakat yang nunggu waktu berbuka itu juga kayak bisa sambil ngabuburit tuh nyanyi-nyanyi gitu kan sambil nontonin akustikan itu Kak. Jadi itulah yang ngebuat kita berbeda banget dari tahun kemarin gitu. Oke, jadi dua hal itu ya yang paling menonjol lah ya. Akustikan itu ya pas banget sih karena menarik banget yuk gitu. Iya. Orang yang lewat tuh nggak cuma asal lewat aja tapi cuma mampir nonton dulu. takjil. Iya. Betul. Nah, Bisa terus menikmati juga. bisa menikmati akustikan dan kayaknya ini pas banget karena kalian open donasi juga kan. Iya, Iya, betul. Jadi kalau orang mampir otomatis open donasinya juga akan terbantu juga dengan teman-teman Iya. yang mampir. Mudah-mudahan kita punya rezeki juga untuk berbagi ya. Amin. Paling enggak kita doain dulu ya. Iya. Lancar. Nah, tapi nih kalau untuk kesehatan sendiri kalian bekerja sama nggak sih dengan lembaga atau apa gitu? Kebetulan kalau untuk tenaga kesehatan sendiri itu kami ngambil dari kerabat. Jadi dari kerabat kita itu ada kebetulan nakes, jadi kita pergunakan itu gitu. Oke. Kalau yang lain tuh kan kebanyakan PMI ya. Iya, betul. Oke deh. Tapi apapun itu sih sebenarnya kalau seandainya ada posko kesehatan kayaknya membantu banget sih. Benar. Biasa di bulan Ramadan kan makan sembarangan yuk. Iya. Kayu Asal nih. gelap mata kayak Itu. aduh gorengan. Gorengan, sate, pokoknya semua ayu dimakan kan. Tiba-tiba Asal kan kita bukan nggak tahu duit darahnya. Iya. Terus berat badan bertambah gitu Betul. kan. Alhamdulillah Nana sekarang udah 45 sih. Udah Kak aku turun ya Kak. Aduh, dosa jangan-jangan ini. Oke. Nah, tapi kalau untuk open donasinya sendiri itu nanti akan seperti apa? Untuk open donasinya itu kita terima uang atau barang atau kita juga terima buku-buku gitu Kak. Jadi untuk uang itu kita bisa lewat transfer atau dikasih secara langsung. Untuk buku-buku juga mungkin ada buku yang udah nggak kepake itu bisa disumbangin bentuk barang gitu sih Kak. Itu kalian sudah ini belum sih udah mempromokan itu nggak sih? Maksudnya udah woro-woro gitu? Sudah. Ada Sudah. pamfletnya maksudnya. Iya ada Kak. Sudah ya. Oke, Sudah. kalau seandainya ada yang mau ini pengen tahu informasinya itu kita bisa lihat di mana tuh, Clarice? Untuk informasinya sendiri itu biasanya kita masih lewat
chat by chat gitu sih Kak. Mungkin untuk nanti kita bisa pasang flyer mungkin di Instagram. Jadi untuk donasinya bisa dari umum juga. Jadi untuk informasinya tuh bakal ada nomor aku yang tercantum. Boleh tanya-tanya sama aku langsung gitu Kak. Oke, nah tuh pemirsa ada open donasi loh ya. Jangan lupa tanggal 30 Maret ya Iya. di Lungsir ya. Di Lungsir. Biar depan naik dia. Iya, di Iya, pelataran betul. HIPMI. Di pelataran HIPMI Iya. ya. Terus langsung kalau mampir kan di sana ada entertainnya, terus juga ada cek kesehatannya, terus juga di sana bisa ada open donasi. Jangan lupa selain uang tunai juga terima buku-buku yang layak untuk baca ya. Terus apa Iya, lagi tadi? Baju mungkin Nah, bisa baju yang pakai. layak pakai, kamu bisa mampir ke sana langsung dapat takjil gratis juga, terus kamu berbagi juga. Iya, kita, Double nih jadinya Iya. sedekah. kita sharing and caring Kak. Nah, itu dia memberi dan diberi. Oke, tapi sebenarnya apa sih tujuannya Komunicare udah berjalan sampai 4 tahun gitu? Tujuan utama program ataupun Prokja Komunicare ini sendiri itu apa? Oke, kalau tujuan utamanya pasti kita ingin menarik empati dan kepedulian kita nih dari HMJ Ilmu Komunikasi terhadap masyarakat sekitar. Karena pastinya banyak banget masyarakat yang membutuhkan nih hal-hal kayak gini dari kita para generasi muda terutamanya gitu. Dan juga Dan kita juga kayak apa ya, berusaha aware lah sama masyarakat yang membutuhkan, karena kan di apa ya, di sekitar juga itu banyak banget orang yang membutuhkan dan kayak kurang atensi lah masyarakat tuh, kayak kurang apa namanya sih, tertarik gitu kayak buat ngebantu orang lain gitu. Kalau misalnya kan kalau bukan kita siapa lagi gitu yang ngebantu gitu kan. Jadi disitulah peran kami HMJ Ilmu Komunikasi bidang publication dan semuanya juga, semua bidang-bidang yang ada di HMJ Ilmu Komunikasi itu ngebantu untuk berbagi tuh di masyarakat, sehingga dan itu pun banyak banget pihak yang setuju kan, baik dari dekanat ataupun baik dari rektorat ataupun bahkan dari Kajur sendiri itu setuju banget buat diadain acara ini, sehingga makanya acara ini bisa berlanjut sampai 4 tahun sekarang dan bahkan semoga bisa berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Oke, karena ini acaranya positif banget ya Yu ya. Jadi emang harus berlanjut sih sebenarnya gitu ya. Jangan cuma nyampe di tahun keempat tapi kelima terus bahkan puluhan gitu kan. Amin, Karena amin. itu sharing and caring itu tadi. Mantap lah pokoknya teman-teman HMJ Ilmu Komunikasi Unila ini ya. Nah, ini kan dari program Komunicare ini sendiri gitu Yu ya gitu. Nah, selain program ini apalagi sih event-event kalian terdekat yang akan kalian lakukan? Bisa nih di-share langsung ke sana. Oke, kalau event dari HMJ sendiri, kalau dari Public Relation setelah ini bakal ada PR Lab, terus juga kalau dari bidang lain bakal ada PI, terus kemudian Kunmed, kunjungan media, terus kita juga bakal ada Olimpikom, ada banyak sih sebenarnya banyak banget kerjanya HMJ ini. Kalau event besar tahunan ini Komunicare termasuk event besar tahunan nggak sih? Bisa dibilang seperti itu, terutama dalam bidang public relation. Tapi yang paling besar sebenarnya mungkin yang dikenang sama masyarakat sampai sekarang itu ada Komfaganza. Itu event besar banget. Itu event yang kayak Semacam kayak pameran gitu. Iya, pameran gitu. Yang itu tuh nge-guide dari berbagai macam itu, semua bidang ada di HMJ Ilmu Iya. Komunikasi gitu. Oke, Betul. pokoknya itu eventnya HMJ ya, bukan Iya, divisi ya. bukan Kalau ini kan divisi nih. Iya, kalau itu Gitu. HMJ itu HMJ. event besar banget di tahun kemarin itu kita banyak narik perhatian dari masyarakat banget. Oke, dan tahun ini akan ada lagi. Itu event tahunan Iya, Iya. akan ada. di akhir tahun kali ya. Iya, sekitar Mungkin, bulan-bulan Oktober akhir-akhir tahun. Oke, berarti nanti kalau kalian ada event besar itu berarti teman-teman HMJ mampir lagi. Kalau betul MC juga bisa nih kita. Ini kode-kode mulu nih. Oke. Oke, nah kalau di HMJ sendiri gitu ya, kalian kan nih kalau Ata nih kan kalau di Prokjanya Komunicare ini yuk sebagai ketua, Olin sekretaris, Iya. Claris bendahara. Iya. Wih pegang duit nih. Banyak berarti di Uang yang dipegang ya sama Claris ya, pemirsa. Nah, pemirsa nih memang acaranya tuh di bidang public relation dari HMJ Ilkom Unila ini memang luar biasa gitu ya. Sharing and caring di Prokja Komunicare ya, pemirsa. Oke, kalau gitu yang terakhir kita tanya deh closing statement dari masing-masingnya ya Yu ya. Kalau kita dari Olin dulu deh yang pertama, boleh kamera ya. Oke, Lin. halo teman-teman semua. Kita
dari HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung mengajak semua teman-teman buat bisa hadir di acara program kerja kami, yaitu Komunicare, acara berbagi dengan tema Connect, Share, Inspire with Komunila, tepatnya di tanggal 30 Maret 2024 pada hari Sabtu di daerah Lampu Merah Lungsir, tepatnya di pelataran HIPMI. Di situ kita bakal berbagi kepada teman-teman semua, berbagi takjil, makanan dan serta juga minuman, serta ada entertain juga berupa akustikan, dan juga buat teman-teman yang mau cek kesehatan bisa langsung datang juga ke sana. Oke deh. Kalau Ata gimana, Ta? Mungkin kalau dari aku sendiri sih pokoknya untuk kawan-kawan yang emang kalian punya barang-barang yang udah gak pakai lagi, udah sudah nggak ada guna lagi mungkin di kalian gitu kan, udah gak muat gitu, mungkin kalian bisa tuh bantu sumbangin ke kami melalui kami untuk kami bagikan lagi ke orang-orang yang membutuhkan tuh. Jadi barang-barang dari kalian itu sangat dibutuhkan oleh orang lain gitu, dan melalui berbagi itu bukan hanya orang lain yang merasakan kebaikan, tapi insya Allah kalian juga akan dapatkan pahala gitu. Masya Allah. Oke, yang terakhir dari Claris. Oke, karena ini sharing is caring, jadi buat kalian yang punya rezeki lebih boleh dikasih donasi, dan nanti aku bakal pasang flyernya. Donasinya bisa berupa uang tunai, bisa berupa transfer, atau juga barang-barang buku kalian yang gak kepake, atau juga baju dan lain sebagainya. Aku tunggu. Karena kita udah ada di pengunjung acara, aku Ayu Andriani undur diri. Dan juga dari Hasan undur diri ya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Terima Ata. kasih, Kak. Terima kasih Terima Olin. kasih Terima banyak. kasih juga buat Claris. Jangan lupa 30 Maret 2024 ya. Kalau gitu kita pamit undur diri ya. Jangan lupa saksikan step by step. Bye bye.